Oke, prototipe kedua. Oke, berhenti di tengah jalan. Ayo rekan-rekan, ayo ada yang diperbaiki tuh. Apa yang diperbaiki? Sambil kita berangkat ke kampus, akan diskusikan tentang design thinking ya. Tidak meluncur teman-teman. Oh, berhasil. Oh iya, menggunakan spidol tutup pas. Oh. Jadi beberapa waktu lalu tuh saya dan rekan-rekan diminta untuk menyelenggarakan sebuah workshop tentang design thinking. Tapi yang berbeda di sini, Pak Victor, Kaprodi kami bilang bahwa workshop kali ini bukan untuk membuat pesertanya paham, tapi untuk membuat mereka senang. Jadi experience diutamakan. Jadi BINUS itu punya program untuk mengadakan kampus tour. Ya, bagian dari promosi juga. Biasanya sekolah-sekolah tertentu diundang untuk datang ke BINUS. Jadi mereka akan dikirimkan sebuah bus wisata, kemudian dijemput di sekolahan dan didatangkan ke BINUS untuk kemudian diajak kampus tour. Ada aktivitas, intinya untuk bisa memberitahu di BINUS Malang khususnya itu ada apa aja, fasilitasnya apa aja. Dan di sana juga ada workshop-workshop yang memaksimalkan ruangan tersebut. Ada ruangan iMac, ada studio foto, bahkan ada VR, smart class, dan beberapa ruang kelas lainnya termasuk perpustakaan yang memang bisa diakses, digunakan dengan baik. Saat yang sama, mahasiswa juga memamerkan karya-karyanya. Jadi siswa-siswa itu tahu apa yang dibikin oleh anak didik kami. Kebagian untuk menyelenggarakan kelas workshop design thinking. Jadi design thinking itu adalah satu metodologi dari IDEO, di mana di situ ada Tim Brown yang mencetuskan design thinking itu. Jadi berpikir secara desain. Di situ ada penekanan bahwa berpikir desain itu bukan hanya eksklusif untuk desainer, tapi siapapun bisa. Jadi design thinking itu ada 5 tahap. Mulai dari empati. Empati itu maksudnya mengumpulkan data klien kita atau target user kita. Jadi kita bisa tahu lebih dalam apa sih kebutuhan mereka. Nah, berikutnya adalah tahap define. Ketika kita mencari segala hal, baik klien maupun target user kita, itu sangat lebar. Datanya banyak banget, tapi kita harus bisa mengkerucutkan. Jadi apa sih yang akan kita bahas di sini? Masalah banyak sekali, potensi banyak sekali, tapi kita harus bisa fokus pada satu hal untuk bisa kita tangani. Kemudian dari event itu baru kita bikin ideation, cari ide ya. Dari hal-hal itu apa ya yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita baru bikin prototype. Setelah prototype itu baru kita bisa bikin tes ya, uji coba. Jadi prototype itu ya setidaknya ada beberapa, baru kita ujikan. Dari situ kita bisa evaluasi. Nah, yang menarik di situ, awalnya kami ada materi yang sangat banyak ya, sangat detail sekali. Tapi kami berpikir kembali ya bahwa tujuannya bukan untuk mereka tahu, tapi untuk mereka berkesan, mereka senang. Idenya adalah membuat peserta itu membawa pulang sesuatu, entah prototipe atau apa. Atau mereka melakukan suatu aktivitas yang menjalin kerjasama seru, yang heboh. Ide awal kita menggunakan kertas HVS untuk bikin jembatan. Jadi saya berpikir waktu itu, saya pernah lihat satu video ya, kalau teman-teman arsitek itu biasanya bikin kayu-kayu yang disusun bikin rupa untuk bikin jembatan. Kemudian di situ ada tes di mana dosennya ngasih buku tebel, lebih tebel lagi, bahkan diinjak oleh salah satu mahasiswanya sekuat apa jembatan itu. Nah, betapa serunya kalau ada activity yang seperti itu. Kami ya memutar otak dan menemukan bahwa gimana kalau kita bikin gondola saja. Jadi gondola itu kita cuma butuh tali. Talinya akan diikat di satu tempat yang tinggi, di 2 titik gitu ya. Satu titik lebih tinggi daripada titik yang lainnya. Siswa itu harus bisa membuat satu kontainer yang memuat satu benda yang bisa mengantarkan benda itu dari satu titik yang tinggi, titik yang rendah tanpa jatuh dan mulus. Itu tantangannya. Tapi apa ya yang dimasukkan ya? Kalau kita HP-nya masing-masing beratnya beda. Jadi kita harus bikin satu variabel yang pasti sama. Maksudnya tidak dari mereka tapi dari kita. Dan saya langsung keinget ya, saya punya stok prototipe bidak Amukti-Palapa buat game saya Amukti-Palapa. Kalau Anda mau beli silahkan klik di link di bawah ya. Seperti catur, ada strategi tapi lebih simpel dan diadaptasi dari pemain tradisional. Silahkan klik linknya untuk order. Stoknya tinggal 2. Dari situ saya langsung berpikir, kita akan jadikan bidak itu simulasinya adalah seperti orang yang akan diangkut di kontainer itu, dan baru berikutnya adalah terus kontainernya pakai apa. Nah, saat itu yang kami pikirkan adalah kontainernya bisa pakai kertas A4, karena kertas A4 itu paling mudah didapat. Kita bisa pakai yang sudah kepakai juga. Untuk lebih menarik adalah kita sediakan kita sediakan beberapa properti. Jadi kita tidak langsung kasih tahu kalau pakai kertas, tapi kita berikan properti. Ada sticky notes, kertas HVS, ada spidol, ada ballpoint. Jadi mungkin mereka akan berpikir, wah harus pakai apa ya? Intinya disitulah keseruannya gitu. Jadi mereka akan berputar otak sampai teman-teman. Nah, disitulah kelas dimulai. Jadi kelas itu akan ada 3 sesi. Part pertama itu dimana kami memberikan materi design thinking itu apa. Kemudian di part kedua, para siswa mengambil alat-alat tadi. Mulailah mereka
melakukan eksperimen, dari tahap awal saya menjelaskan dengan slide yang sangat sederhana ya. Saya kasih tahu desain thinking itu apa, dan saya selalu memulai dengan desain itu bukan tentang visual saja. Pernah nggak mendapatkan gambaran bahwa desain itu bisa membuat orang membayar lebih daripada yang harusnya mereka bayar, yang memaksa orang itu melakukan sesuatu yang bahkan mereka tidak mau. Nah, kemudian saya cerita tentang Bandara Schiphol. Kalau Anda mau tahu ceritanya Bandara Schiphol dan Nuts dengan lalatnya itu ada di kartnya ya. di situ mereka mulai kebayang, oh desain itu bukan cuma visual saja. Kami memberikan studi kasusnya dua. Yang pertama adalah tentang hippo water roller, yang mana orang Afrika kekeringan, mereka kalau mau mengambil air itu setidaknya harus berjalan. Para ibu-ibu harus menyunggi jerigen besar yang berpotensi memberikan cedera leher, punggung, segala macam itu, dan anak-anak kecil nggak bisa membantu karena memang berat. Kalaupun mau ngangkut banyak, mereka harus pakai sepeda. Kemudian saya berikan satu gagasan dari studio yang mereka itu menggagas satu produk namanya Hippo Water Roller. Anak kecil pun bisa bantu karena jerigennya tadi didesain sedemikian rupa sehingga dia cukup didorong atau diseret, dan itu based on design thinking. Contoh kedua adalah tentang kaos ya. Jadi saya bilang bahwa kalau kita bepergian ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang mungkin bahasanya asing, kita akan kesulitan untuk berkomunikasi. Akhirnya di situ adalah contoh, adalah kaos dengan simbol icon-icon hotel, ke toilet, air bersih atau tidak. Situ yang membuat mereka, oh iya bisa sederhana itu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa desain thinking itu dengan pendekatan yang tepat, kita akan mendapatkan solusi yang lebih efisien dan efektif. Nah dari situ, siswa ini mulai kebayang lah. Kemarin Pak Tara ya, yang bertugas untuk bikin storytelling bahwa mereka sedang dikejar oleh zombie. Kemudian mereka harus menyelamatkan diri, dan mereka akan menemui satu ngarai yang hanya dihubungkan dengan tali itu saja. Dengan alat yang ada di meja di tengah kelas itu, mereka diminta untuk bikin satu gondola. Gondolanya itu harus bisa meluncur dengan sempurna, mengantarkan orang, dan kalau sudah bisa, tantangan berikutnya adalah yang paling banyak bisa mengangkut orang, dialah pemenangnya. Sesi kedua adalah mulai bikin, mulai heboh tuh, mulai lari, ngambil kertas, ngambil spidol, ngambil di situ. Kita lihat, wow, menarik sekali. Ini mengingatkan saya dengan nasi bungkus. Oke. Oh ini nggak apa-apa dia. Coba dulu. Oh, menggunakan origami. Coba. Teman-teman yang sini. Oh, mereka membuat corong kaca. Bukan. Dan sesi ketiga mereka sudah mulai bikin, mereka langsung tes. Ada kalanya cuman kertas disangkutin aja, ditaruh di gondolanya itu tidak jalan karena kertasnya itu seret ya. Saya selalu kasih clue ya. Coba lihat kalau kertasnya yang bergesekan dengan talinya, dia tidak akan jalan karena gaya geseknya terlalu besar. Cari material yang gaya geseknya tidak terlalu besar. Ada yang berpikir, oh spidol nih atau ballpoint dipakai untuk yang bersentuhan dengan talinya. Di situ dicoba, ada yang bisa tapi tidak seimbang. Lagi-lagi sama. Sekalinya tali menyentuh kertas, dia langsung berhenti. Hampir. Ayo dievaluasi. Apa yang kurang nih? Terus. Berhenti. Itu heboh sekali ya. Langsung lari lagi, memperbaiki lagi. Jadi saya selalu bilang, makin cepat coba, makin tahu kesalahannya, semakin tahu apa yang direvisi. Karena pertama tadi nggak jalan, berarti revisinya adalah bikin gaya geseknya itu lebih ringan. Karena di situ ada dua hal yang harus dipertimbangkan sama rekan-rekan. Bagaimana bikin satu daya tampungnya yang kuat, bagaimana meluncurnya. Dua hal itu. Yang harusnya itu jadi tahap empati itu melihat kondisinya, belum melihat orangnya, bidaknya tadi ya, kira beratnya seberapa, melihat materialnya apa saja. Nah disitulah baru mereka define itu setidaknya mereka harus paham dua hal itu. Pertama, harus ada proses meluncur, yang mana disitu butuh gaya gesek yang ringan. Yang kedua adalah mewadahi orang, jadi harus ada wadah di situ. Jadi dua hal itu yang harus menjadi define. Nah tahap ideation mereka harus cari dari tadi sticky notes, ada kertas HVS. Yang di situ saya selalu tekankan, kalau masalahnya seperti ini, estetika itu bukan hal yang diutamakan. Jadi spidol di situ bukan untuk mewarnai, spidol di situ bukan untuk menulis, tapi coba pikirkan cara yang lain gitu ya, sehingga mereka mulai berpikir. Jadi sticky notes itu kalau rekan-rekan bisa jeli, dia juga punya kelebihannya adalah tempelan tadi, ada perkatnya. Sementara spidol tadi punya kelebihan bahwa dia itu gaya geseknya ringan. Nah dari situ baru bikin ide. Nah idenya adalah dua hal tadi, bikin satu gondolanya, ada yang dari corong, ada yang seperti nasi bungkus. 2, 3. Jadi mereka di situ bereksperimen ramai sekali, dan alhamdulillah ada juga yang selesai. 1, 2, 3. Berapa orang ini? Angkotnya berapa? 10. Yang bisa mengalahkan 10 orang. Oh ditambahin. Oke. Mau memecahkan rekor sendiri rekan-rekan. 10 orang. Mau ditambah berapa nih? Tapi begitu mereka berhasil, tantangannya kita tambah. Berapa orang yang diselamatkan tadi?
5. Coba tambah. Kalau bisa tambah bisa lebih baik lagi. Yang lain rekornya adalah 5. Kalau bisa lebih dari 5 bisa mengungguli tim yang berhasil. Nah, mereka langsung bikin lagi. Ada yang sampai 6, ada yang sampai 7, 10, 11, 16. Rekor hari ini adalah 12 dan sekarang mau 16. Ya, oke, luar biasa. Yang paling banyak itu bahkan sampai 25 apa ya? 23 atau 25. Jadi banyak sekali dan mereka bisa berhasil. Tapi karena itu ada 9 sesi ya. Pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali. Jadi kami selalu rahasiakan di awal bahwa rekornya itu tidak sebesar itu. Tapi begitu sudah ada yang break rekornya 5 katakanlah, kami tease lagi. Begitu sudah mentok, kami baru reveal bahwa hari ini yang terbanyak adalah sekian belas. Begitu dulu. Begitu lebih banyak lagi yang paling rekor adalah 20. Siapa yang bisa 20? Langsung tahap tertingginya kalau di awal dikasih tahu mereka langsung down. Tapi ketika sudah ada yang berhasil, kita naikkan levelnya, mereka jadi termotivasi untuk bisa lebih baik lagi. Dan di situ alhamdulillah setelah kami melakukan itu, kami minta mereka untuk mengisi pesan gimana kegiatannya dan alhamdulillah responnya positif. Meskipun lucu-lucu juga ya, ada yang turunkan harga binus. Maksudnya kita insight dari kegiatan itu, tapi malah suka ya kerasan di kelas binusnya itu. Alhamdulillah. Jadi misi dari Pak Victor sudah diselesaikan, mengajarkan desain thinking bukan untuk biar mereka paham, tapi intinya adalah mereka senang, mereka punya experience, semoga berkesan rekan dan semoga dari video ini rekan-rekan nanti kalau mau bikin workshop serupa bisa dapat inspirasi ya dengan bagaimana desain thinking ini bisa memberikan hal yang seru tapi juga bisa mendapatkan insight-insight yang menarik di situ. Sekian dari saya. Saatnya kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.